Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Goeienaarmiddag allemaal. Bahasa mana lagi? Bahasa Belanda. Wah, langsung ke Belanda-Belandaan. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Tentunya kita di program baru. Pasti kalian bertanya-tanya apakah ini gerbang antar dimensi atau apa. Sebenarnya ini adalah awal program baru kita ya Om. Iya. Di bulan apa nih? Tayang bulan Agustus. Ya. Karena kita akan mengangkat satu runtutan tema yang panjang dan berkepanjangan, nggak cuma satu, bakal panjang. Di sini kita sedang obrolan santai khusus untuk mengangkat tema Jawa berkalung besi. Biasanya kalau kita di kantor sekarang kita berada di suasana lapang yang baru, tempat enak untuk menikmati senja dan kopi India. India. Kita sekarang sedang berada di Kampung Kopi Ambarukmo. Dan ya enak ya Om ya. Iya. Kenapa kita milih di sini ya karena tepat di samping kanan kita ini ada rel kereta api yang kebetulan masih aktif beroperasi. Siapa tahu nanti ada kereta lewat terus pembawa retrofonisnya langsung harapannya sih kayak gitu ya Om ya. Iya. Dan sebenarnya kita menentukan tema Jawa berkalung di sini ibaratnya udah kata-katanya sangat-sangat familiar sebelumnya dari salah satu orang waskito pada zaman dulu. Bisa dikatakan ahli nujum yang sangat-sangat sakti lah pada zamannya ya. Jayabaya. Dan maka dari itu dari Jawa kalungan besi kita angkat dari Jawa berkalung besi. Ini akan sangat-sangat menarik ya. Iya. Ini sore-sore ya. Kalau kita melihat di belakang ini sebenarnya salah satu jalur kereta api itu dari Semarang Solo sampai dengan Yogyakarta. Dan kita mengambil tema ini karena besok pada tanggal 10 Agustus tahun 2020 itu tepat 153 tahun kereta api pertama meluncur di tanah Jawa. Kereta api untuk barang dan penumpang lebih tepatnya. Itu kalau sekilas penggambaran ya, kita kembali lagi sebelum kita bahas lebih jauh, kita kembali ke ramalan Jayabaya. Bagaimana sih dia bisa meramalkan semua ini terjadi akhirnya? Gitu. Iya, sebenarnya ini mungkin nanti bisa dilihat lagi ya bagi teman-teman Sobat Javanika semua di pokok bahasan kita yang waktu itu ke Kediri yang membicarakan tentang ramalan dan tanda kutip ya dari Prabu Sri Aji Jayabaya yang salah satunya di situ dituliskan diramalkan bahwasanya nanti di Jawa akan berkalung besi. Berkalung besi di sini bukan kemudian Jawa dikalungi atau diuntal-untal dengan besi, tidak. Tetapi Jawa ada terhubung dengan jalur kereta api. Jadi kalau dilihat dari atas memang seperti kalung Mas Hendra, tanah Jawa ini dihubungkan dengan rel yang mulai dibangun pada tahun 1864 hingga tahun 1930-an gitu. Dan kalau kita tahu ya seperti sejarahnya kan kalau ramalan dari Prabu Jangka Jayabaya, Sri Prabu Jayabaya ini kan ibaratnya kayak dia bisa meramalkan bahwasanya Jawa itu bisa berkalung besi. Iya. Tapi kan orang-orang nggak tahu sebenarnya awal mula dari Jawa berkalung besi itu sebenarnya muncul dari mana kayak gitu. Iya. Sebenarnya ini panjang ya. Jadi Indonesia ya, terutama di tanah Jawa ini sebenarnya kita patut berbangga karena dari salah satu peninggalan era kolonial Hindia Belanda, kita menjadi negara kedua di Asia yang memiliki jalur kereta api setelah India di bawah koloni kerajaan Inggris. Kita itu kedua Mas Genta, Sobat Javanika. Kalau kita runtut ini berkaitan dengan setelah politik atau perlebaran dari revolusi industri, yaitu revolusi transportasi yang memadai untuk angkut di tanah Jawa ini. Jadi memang diawali pada tahun 1839 itu negeri Belanda sebenarnya memiliki jalur kereta api Mas. Sudah ada yang menghubungkan antara kota Amsterdam dengan Haarlem di Belanda. Dan perlu diketahui juga setelah praktik
kultur stelsel pada tahun 1830 hingga 1850 itu selesai. Karena di Nusantara, di Hindia Belanda, dan di Tanah Jawa, untuk komoditas ekspor, seperti ekspor hasil bumi, kemudian hasil industri, itu untuk memenuhi pasar internasional. Sehingga dari pedalaman-pedalaman Tanah Jawa pasti perlu sistem transportasi untuk dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar di utara Pulau Jawa. Apalagi waktu itu pada masanya industri bisa dibilang ya Om ya? Rempah-rempah, gula dan segala macam memang lagi maju-majunya gitu lagi besar-besarnya, dan mengacu pada tiga kota besar, yaitu Batavia, kemudian Semarang dan Surabaya, Mas Genta. Sehingga pada tahun 1840 tercetuslah ide salah satu moda transportasi yang efisien, cepat, murah yang ada di Hindia Belanda waktu itu, terutama di Tanah Jawa. Itu ide pertama itu tercetus oleh siapa? Dari beberapa petinggi-petinggi yang ada di Tanah Jawa, petinggi-petinggi Belanda. Dan ini dibahas sampai parlemen di negeri Belanda. Dan ini sebenarnya pertama tidak terus diterima ya oleh pihak kerajaan Belanda. Mereka melakukan riset yang panjang, kemudian melihat efisiennya. Bahkan sempat menjadi perdebatan, nanti ini bisa dilempar kemana gitu. Kalau dilempar ke negara juga negeri Belanda sendiri baru bangkit gitu, dan mereka perlu diketahui memiliki jalur kereta api itu dari mengambil keuntungan dari tanam paksa yang dicetuskan Van den Bosch. Bahkan untuk membangun jalur kereta api dari Amsterdam ke Haarlem itu perlu 153 juta gulden waktu itu. Bayang itu bandingnya berapa miliar triliun waktu itu. Sehingga kemudian melalui perdebatan dan mengingat waktu itu kalau mengirim barang dari pedalaman Tanah Jawa, salah satu contohnya misal dari Jogja dibawa ke Semarang itu perlu seminggu waktunya, sehingga sampai Samarangheven atau sampai di pelabuhan Semarang itu biasanya komoditas yang akan dikirim keluar itu sudah busuk, sudah hilang karena ada bajing loncat, dan beberapa pengantar barang waktu itu juga takut dengan mistos dan mistis yang ada di Tanah Jawa ini. Contohnya? Mereka masih takut dengan lembut-lembut kalau melintasi daerah-daerah yang dikenal angker. Lalu juga rawan dengan bajing loncat atau pencurian. Dan rawan kalau misal ada gangguan cuaca, hujan yang tiba-tiba itu, karena waktu itu hanya menggunakan gerobak, jadi sederhana, nanti bisa rusak barang bakunya gitu. Tapi yang pertanyaannya kenapa ada di Jawa sih? Karena kita berbicara tentang Indonesia. Belanda pernah mendatangi beberapa pulau mencari rempah-rempah yang lainnya, sebenarnya nggak cuma di Jawa aja, itu pun ada banyak. Tapi kenapa mereka memutuskan oke, kita revolusi transportasi pertama di Pulau Jawa, itu kenapa? Iya, karena di Tanah Jawa ini banyak Mas, sektor industri terutama kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, kemudian Surabaya itu dianggap sentral. Walaupun nanti setelah ini memang jalur kereta api berkembang di luar Jawa. Jadi ada di Sumatera dan ada di Sulawesi, memang ada. Dan diambil di Tanah Jawa ini memang karena ada banyak kerajaan juga waktu itu. Dan kalau kita lihat ya, setelah terjadinya banyak perdebatan, pada awal tahun 1860, Raja Belanda waktu itu menugaskan beberapa peneliti untuk studi kasus di Tanah Jawa ini, dan diputuskan menggunakan lebar gauge itu 1435 mm untuk lebar standar jalur kereta api, Mas, bentangnya itu. Dan kalau kita tahu Belanda itu kan bisa diibarat adalah pemerakarsa dari segala pembangunan di Pulau Jawa. Mungkin kalau jalan darat itu kan terkenalnya Anyar Panarukan dipimpin oleh Sir Willem Daendels ya. Nah, dan kalau perkereta apian sendiri ini kan aku yakin banyak teman-teman nggak tahu, bahkan aku sendiri pun nggak tahu. Pembangunan pertamanya itu ada di mana? Jalurnya langsung berkeliling atau dari satu stasiun ke stasiun karena ibarat kata harus menghemat ekonomi dan segala macamnya, atau gimana? Iya. Dan dari semuanya ini kemudian setelah ditemukan beberapa rancangan termasuk pemetaan jalur, pada hari Jumat tanggal 17 Juni pada tahun 1864, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Rudolf Anne Jan Wild van de Beyle itu mencangkul tanah pertama itu di Desa Kemijen di Kota Semarang.